RT 19 Rukun Rukun Sentosa. RT 19 Rukun Rukun Sentosa. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. Selama setahun kemarin ada perkataan saya pergaulan kita mempererat persaudaraan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir dan batinnya karena salah pasti ada pada ucapan, perbuatan, dan juga halalnya kalau ada hak adami yang telah diambil. Tahu pisang, apa aja tuh Pak Yo? ada pisang, ada jagung, ada jeruk ya, cuman jeruk aja. Terus ada apa tuh ubi, terusnya apa lagi tuh? Ini apa ini? Keluarin aja semua yang ada, Pak Yo. Ya, Keluarin aja ya. Iya, Pak Haji.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. يحيى على الأنجال ذو الجلال في علاه ما لها سواه هو واحد الحياة فلنبتغي رضاه القادر أرسل نبيا ورسولا أرسل نبيا ورسولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT di malam Ahad ini tanggal 18 April atau bertepatan dengan 1 udah kita bersama-sama masih diberikan Allah SWT seperti nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan dan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat yang mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa mensyukuri baik nikmat secara zahir maupun nikmat secara batin. Salat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang Allah sempurnakan ibadahnya, dan tentunya kita mudah-mudahan menjadikan beliau dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, wabil khusus yang saya hormati sesepuh kita, ada Pak Haji Sakir, ada Pak Purba, ada Kakek Marsudi, dan pada mantan ataupun apa ya, dulu kita senior ya dari Taman Asreni di atas 19. Ada Pak Haji Irman dan Pak Joko yang berhalangan hadir. Yang masih aktif Bapak Didi yang terhormati, dan semua jajaran pengurus di RT 19, dan tentunya untuk semua warga RT 19, ibu dan bapak-bapak semua yang hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan untuk mukadimah pendahuluan sebelum kita memasuki acara. Agenda halal bihalal ini tentunya rutin kita lakukan setiap tahun sekali, dan saya pikir adalah hal yang sangat baik untuk kita lakukan, karena tentunya kita sebagai manusia yang berinteraksi, bermasyarakat, tentunya banyak kesalahan baik secara perkataan, perbuatan ataupun hak adami sebagai tetangga. Tentunya kita sebagai pengurus memberikan fasilitas, tempat, waktu dan hidangan yang sudah kita siapkan. Untuk apa? Untuk halal bihalal kita saling memaafkan atas segala kesalahan kita selama berinteraksi dalam setahun. Tentunya maaf-maafan ini bukan hanya setahun sekali, tapi tidak ada salahnya di event ataupun di agenda rutin RT setahun sekali kita adakan acara pertemuan seperti ini. Tentu kita tidak bisa datang satu ke satu rumah yang lain, dan ini akan terasa berat ya. Kita mau datang ke tetangga sebelah, kadang-kadang tetangga sebelah nggak ada, pas datang ada belum siap. Nah ini kadang-kadang kurang klop, makanya dengan
acara ini yang sudah kita fasilitasi tempatnya, waktunya, dan hidangannya tentunya menjadi momen yang baik ya untuk kita bersama-sama diniatkan dari diri kita untuk bertemu bersilaturahim sekaligus ya kita melebur kesalahan dosa selama lakukan baik dosa-dosa yang kita sengaja maupun yang sengaja baik dari lisan kita ataupun dari tindak tanduk tingkah laku kita. Kadang-kadang kita sama tetangga pinjam sesuatu kita lupa nggak balikin ya. Kadang-kadang kita ke tetangga metik sesuatu nggak bilang, nggak minta halalnya. Nah, itu yang sering kita lakukan. Makanya dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama gunakan momen ini dengan sebaik-baiknya, diniatkan dalam diri kita untuk saling memaafkan atas segala kesalahan kita baik secara zahir maupun secara batin. Dan tentunya saya mewakili dari pengurus juga mohon maaf selama pengurusan di atas 19 kurang maksimal dan tentunya banyak kekurangan dan mohon dibuka pintu maaf yang sebesarnya dan tentunya kita akan melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Itu sekali sedikit mukadimah pada pertemuan malam hari ini. Kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan tunggal, yang keempat nasihat, yang kelima doa, dan yang ketujuh kita bersalam-salaman. Dan yang terakhir 8 ada santapan rohani bakso spesial. Baiklah ibu-ibu bapak semua, kita awali pembuka acara pada malam hari ini dengan buka dengan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa bi kulli sholihan la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah rangkaian acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustaz Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam khair kepada Ustaz Hadi. Mudah-mudahan majelis Al-Quran ini akan menambah kita kepada Allah Taala dan tentunya akan mendapatkan keberkahan atas. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan untuk ketua RT kita kepada Bapak Didit Wira Aja, waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh RT 19, para mantan RT, Bapak dan Ibu, warga RT 19 dan anak-anak kita semuanya yang saya cintai. Saya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga kita semua amal ibadahnya diterima, amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika selama setahun kemarin ada perkataan saya, pergaulan kita, terutama di bapaknya yang di WA mengenai pembicaraan yang kira-kira tidak berkenan di hati, itu mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Karena saya sendiri butuh kedewasaan dalam bersikap dan berkarakter, dalam menyikapi karakter yang berbeda di tengah-tengah kita, seperti itu. Dan kita juga sebagai tetangga pasti ada yang namanya salah. Tidak mungkin tidak ada kesalahan. Antar tetangga pun kita ada kesalahan. Jangankan tetangga, antar negara pun ada kesalahan. Ada konflik, namanya juga rudal seperti itu. Di antara kita. Kalau kita sebagai tetangga sudah selayaknya kita syukur, damai, tenang, saling menyapa, walaupun ada konflik sedikit tidak dimaafkan. Dan namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, sedikit dari saya juga akan ada pengumuman tentang kerja RT. Saya mengucapkan terima kasih kemarin ibu-ibu dan keluarga sudah melaksanakan piknik di Pangalengan. Acaranya sukses, terima kasih. Semoga bisa menjadi tali silaturahim ibu-ibu semuanya. Dan mudah-mudahan di tahun berikutnya ibu-ibu bisa lebih mengadakan acara tersebut mungkin tempatnya berbeda. Ya, terima kasih ibu-ibu. Terus
Informasi selanjutnya dari saya mengenai pos. Alhamdulillah pos kita itu sudah dipanik oleh camat melalui dikeramik dari Mustika musyawarah pimpinan kecamatan. Waktu itu ada kunjungan kopi bareng di pos RT kita. Alhamdulillah kita propos ke camat dan lama kemudian realisasi. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya kegiatan RT silakan dipergunakan seperti itu. Tapi di sini juga saya menekankan kembali untuk anak-anak ya, untuk anak-anak saya mohon untuk bapak ibunya, jika sudah maghrib dan mau ke atas mohon untuk pulang, tidak di pos. Karena saya ada beberapa anak kita yang waktunya jam belajar kok masih di pos. Ya, jadi nanti saya dan Satpam akan menginformasikan jika masih ada anak kita yang masih jam 6 ke atas di pos sampai malam, itu akan kita suruh pulang. Ya, kita nggak perkenankan karena sudah selayaknya anak kita itu belajar, ya tidak di pos seperti itu. Apalagi ketahuan main kartu. Jadi untuk ibunya mohon maaf nanti jika ada anaknya yang kita sebut dan berkurang seperti itu. Dan juga saya berdoa di sini mudah-mudahan bapak ibu yang sekarang anak-anaknya sedang SNBT atau UTBK mudah-mudahan lulus ya, mudah-mudahan lulus semua dan mendapatkan perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Nah selanjutnya dari saya untuk lapangan voli, kemarin kita itu di bulan Ramadan ada dari konsultan Pemda sudah datang mencek ukur lapangan tersebut. Untuk realisasinya kita tunggu informasi. Waktu itu saya berharap sebelum 17 Agustus itu sudah selesai untuk bagian dalamnya. Jadi kita bisa pakai kegiatannya. Jadi lapangan sudah habis. Terus saya juga ingin menginformasikan mungkin terlalu dini dan nanti bisa ada pembahasan lebih lanjut ya. Untuk 17 upacara 17 bendera ya, itu saya minta untuk ditiadakan. Jadi kita hanya lomba sama Mampungsa. Kenapa? Karena warga kita sudah mulai berkurang dan juga bapak-bapaknya sudah ada yang kena penyakit seperti asam urat, ya, sakit pinggang, ya, darah tinggi. Jadi kalau ibu saya sama bapaknya jangan jadi sudah upacara kasihan nantinya, tidak kuat untuk berdiri lama. Jadi mohon dikoreksi lagi untuk panitia 17 Agustus nantinya gitu. Selanjutnya dari saya, kami pengurus kemarin sudah melakukan rapat internal fokus untuk tata tertib satpam. Tata tertib satpam yang dinilai sudah tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Seperti tugas-tugas yang sudah kita berikan banyak yang tidak dikerjakan. Kita akan kasih SP3. Jika tidak melaksanakan tugas dengan baik, kita akan minta berhenti. Seperti itu. SP3 kepada semua satpam. Dan juga kita akan memberikan bimbingan mengenai karakter bersikap dan menjalankan tugas yang baik, tata krama, cara berhadapan dengan warga, cara bagaimana bersopan santun seperti itu. Karena dinilai banyak sekali laporan ke saya kerja dari satpam yang tidak bagus, terus karakter sama sopan santunnya itu kurang. Nanti kita akan memberikan pengarahan. Jadi tolong Bapak Ibu yang ketika ada
kelakuan satpam yang dinilai kurang pantas, mohon ditegur aja seperti itu. Jadi kedepannya baik juga kedepannya untuk kita. Ya. Selanjutnya untuk saya juga sudah mengajukan proposal jalan, perbaikan jalan sini. Terima kasih ya bagi warga yang sudah inisiatif mengecor jalan aspal yang berlubang. Seperti saya terima kasih sekali membantu dari kita semua. Sama normalisasi kali. Pengajuan proposal itu adalah kompensasi kita terhadap pembukaan jalan Taman Aster, jalan utama Taman Aster untuk dipergunakan bersama dengan perumahan Ciputra seperti itu. Jadi kemarin saya itu rapat maraton dengan para RT di Taman Aster ini dari RW 07 sampai RW 09 itu saya rapat tiap minggu. Bagaimana kompensasi dari tiap RT agar Taman Aster digunakan jalan utamanya itu akses bersama. Karena Taman Aster ini sudah dikasih ke Pemda, sudah diambil alih ke Pemda, jadi bukan milik PT Delta Kirana lagi, seperti itu. Setelah kita melakukan komunikasi, ya, akhirnya tiap RT minta kompensasi. Jadi kompensasi dari RT 19, ya, salah satunya 3 itu. SOR, sarana olahraga, kemudian kita sudah memasukkan proposal itu dari tahun 2023. Terus yang kedua pembangunan jalan sama normalisasi kali itu sudah ke Pemda, Pertintang masalah pertanahan. Jadi mudah-mudahan bisa cepat realisasi. Dan yang terakhir dari saya, untuk PIK tanggung jawab uang duka Al-Fajar yang tadinya Mama Naswa dialihkan ke Ibu Nasianto seperti itu. Ya. Jadi ada pergantian koordinator. Mungkin sudah berjalan atau bagaimana, saya kurang lebih teknisnya nanti dari Mama Naswa ke Bu Nasianto untuk pemungutan uang duka tersebut. Demikian dari saya, ya. Demikian dari saya. Sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak RT yang telah memberikan beberapa informasi untuk kita semua. Ada sedikit koreksi Pak RT. Jadi untuk koordinator uang duka itu tadinya Ustadz Ahadi, ya. Untuk penggantinya oleh Bapak Nasianto, ya. Jadi bukan mamanya, ya, tapi Ustadz Ahadi koordinatornya digantikan oleh Pak Nasianto. Nah, kebetulan duduknya berdampingan loh, bisa langsung serah terima, ya. Apa yang mau dicatat siapa anggotanya, ya, nanti bisa komunikasi nih Pak tadi ya, Pak Nasianto. Jadi bisa kapan iurannya udah mulai dikumpulkan, ya. Baiklah ibu-ibu bapak semua, rangkaian yang keempat adalah nasihat untuk kita semua yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Irman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhihiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syarika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur di malam hari ini kita diberikan nikmat iman Islam, nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, di mana nikmat ini semakin hari kita lihat semakin banyak
di antara kita yang merasakan begitu sulitnya mendapatkan persaudaraan, terutama saudara kita di negara lain yang sedang berkonflik. Alhamdulillah kita di sini bisa bertemu dengan ukhuwah, dengan rasa aman. Salawat dan salam semoga dimakan atas uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati kesepuhan opini sepuh RT 19, doakan terus usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketua RT beserta jajarannya, jazakallahu khair yang sudah memfasilitasi sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka mempererat persaudaraan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, dalam Islam, Rasulullah SAW menyampaikan betapa kedudukan tinggi tetangga di antara kita. Sampai Rasul menyampaikan, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata yang baik atau diam. Kemudian dia akan memuliakan tetangganya dan tamu. Bagi kita yang sudah mengatakan kita beriman pada Allah, maka kita diwajibkan untuk memuliakan tetangga kita. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah menyampaikan, ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi semua manusia. Allah sampaikan bahwa kita itu diciptakan dari yang satu. Dari Nabi Adam, bahkan Hawa pun diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa, kita arafu untuk saling mengenal. Dan ini perintahnya tidak hanya sesama muslim, semuanya, baik yang muslim atau tidak muslim, kita harus saling mengenal. Maka di malam hari ini sebagai wujud kita menjalankan perintah Allah di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kemudian juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita ini harus menjadi satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya merasa sakit. Yang harus dijadikan catatan bukan kita menjadi satu anggota tubuh, tapi satu tubuh. Artinya di antara kita diperbolehkan berbeda. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kepala, ada yang mungkin jadi telinga. Semuanya berbeda, silakan, bajunya berbeda, semuanya berbeda. Tapi yang penting hati kita menyatu dalam rangka kita bersama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semuanya harus jadi tangan, bukan semuanya harus jadi kepala, tidak. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan. Tetapi suatu saat ketika tangan kita sakit, seluruh tubuh kita ikut sakit. Dan semuanya bahu-membahu untuk saling tolong-menolong. Bahkan juga Rasul menyampaikan kita mestinya seperti satu bangunan. Bangunan itu ada atapnya, ada dinding, bahkan ada besi. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, justru kadang-kadang dia punya peran yang sangat besar. Seperti pondasi. Di hari ini pun mungkin ada yang tidak nampak, yang bagaimana menyiapkan semuanya ini. Ada ibu-ibu yang memasak, tidak tampak. Tetapi insya Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan kedudukan yang saat ini. Maka itulah kita sebagai satu bangunan. Dan satu bangunan itu saling menutupi, bukan saling merongrong. Inilah yang diharapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasul sempat menyampaikan pada kita semuanya, dan ini satu pelajaran penting buat kita semuanya, di surat An-Nur ayat 22. Ketika suatu saat Rasulullah SAW istrinya tercinta difitnah, yang ini merupakan anak dari Abu Bakar As-Siddiq, difitnah berzina. Dan yang memfitnahnya luar biasa, masih kerabatnya yang selalu diberikan bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Difitnah seorang istri Nabi yang mulia, difitnah. Kemudian setelah diturunkan ayat bahwa istri Nabi itu terbebas dari fitnah itu,
Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan bantu lagi. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa harus berlapang dada, harus memaafkan. Betapa coba kesalahannya sangat besar, tapi harus dimaafkan. Maka kita semuanya harus punya jiwa yang lapang untuk memaafkan saudara-saudara kita yang lain. Tetapi bukan berarti kalau begitu enak dong, kita sedang mendolimi orang lain pasti dimaafkan. Hukum tetap dijalankan, tapi yang hukum bukan Abu Bakar, tapi tentunya kalau di sini mungkin polisi tetap menghukumnya karena supaya jerah. Tidak boleh kita menjolimi orang lain, tapi kita sendiri terhadap saudara kita selalu memaafkan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang berat bagi kita untuk lapang dada memaafkan saudara-saudara kita. Maka yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kita mohon kepada Allah dilapangkan dada, dimudahkan urusan kita. Jangan sampai nanti ketika ada kata-kata sedikit saja kita langsung tersinggung. Tapi kalau kita lapang dada sebagaimana cucu Rasulullah Hasan, ketika diejek dan mengejeknya itu anak kecil, Hasan diam saja sampai-sampai ditanya, "Wahai kenapa enggak balas?" Apa kata Hasan? Tidak ada kata-kata kotor di hati kita karena beliau ada hatinya sangat bersih. Maka insya Allah sebagai bukti kita sukses Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bersih hatinya, dan penduduk surga adalah penduduk yang hatinya betul-betul bersih. Allah kita semua berusaha untuk berdoa, kemudian kita harus tahu ilmunya sehingga kita tidak mudah terprovokasi, dan kita tentunya akan menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk baik dengan tetangga kita. Dan terakhir, ini ancaman yang luar biasa. Kalau kita berbuat zalim dengan tetangga, itu dosanya lebih besar. Sampai Masya Allah Rasul menyampaikan yang luar biasa. Yang namanya berzina itu adalah dosa besar. Tetapi kata Rasulullah, kalau berzina dengan di luar tetangga itu masih lebih baik. Karena kalau dengan tetangga itu dosanya bisa 10 kali lipat. Makanya hati-hati sekali kita dengan tetangga yang sampai ada konflik, karena dosanya ini akan lebih besar. Sampai ketika tetangga itu betapa dapatkan kedudukan tinggi dalam Islam, sampai sahabat Rasul, jangan-jangan tetangga itu akan mendapatkan hak waris. Tapi ternyata memang tidak. Insya Allah kita bertetangga di dunia ini dengan berbagai problematikanya, tidak masalah kita berbeda, tetapi hati kita tetap nyatu, kita juga tetap menjalin ukhuwah. Tidak masalah mungkin ada konflik, tapi setelah itu diselesaikan. Jangan sampai konflik itu sampai di akhirat, karena hisabnya sangat berat. Kita selesaikan di dunia, sehingga yang minta maaf, yang memaafkan sama-sama dapat pahala. Kenapa kita diberikan masalah? Adalah sebagai sarana untuk pahala kita. Karena kalau tidak ada masalah, semuanya damai-damai saja, maka di dunia ini tidak akan ada ibadah yang namanya memaafkan dan ibadah meminta maaf. Itu ada semuanya untuk kebaikan kita semua. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ibuman yang telah memberikan nasihatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan di kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Tentunya mudah-mudahan warga RT 19 guyup rukun tetap solid untuk memberikan kemajuan, memberikan kebaikan-kebaikan sebagai amal soleh kita nanti di akhirat. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah doa penutup. Sebelum salam-salaman kita doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Irwan. Waktu dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi, doa-doa yang sudah disampaikan, harapan, kemudian program-program juga dapat dikabulkan oleh Allah SWT dan diberi keberkahan. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Islam, kami mohon untuk
في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين وكل عام ونحن بخير ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعل هذا من بلدنا بلدة طيبة ورب غفور اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Irwan telah memimpin doa. Demikianlah Bapak Ibu semua untuk acara pada malam hari ini halal bihalal warga RT 19 telah selesai. Saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir mohon ibu maaf yang sebesarnya apabila ada kesalahan, dan tentunya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu untuk berdiri. Ya, diingatkan untuk saling maafkan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir dan batin ya semua, karena salah pasti ada baik secara ucapan, perbuatan, dan minta halalnya kalau ada hak adami yang telah diambil. Sallallahu ala Muhammad. Ayo anak-anak ikut ayo. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak mau foto dulu ya. Ada
biar masuk ke YouTube ya. Kita foto dulu, setelah foto langsung makan. Acara bebas. Silakan untuk berpose di anak-anak di ya. RT 19 Rokok Sentosa. Sekarang tinggal ibu-ibunya. RT 19 Rukun Sentosa. Baso, baso, baso. Rasulullah